Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati dan saya ta'zimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati dosen pengampuh semester antara mata kuliah pengantar studi Islam, beliau Ustadz Ramdan Wugianto dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Di sini saya Aprandi Kamarang, semester 7 Fakultas Tadris Umum Prodi TBI akan menjelaskan tentang kajian pengantar studi Islam. Di sini ada beberapa kajian. Yang pertama itu kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran merupakan salah satu aspek utama dalam pengantar studi Islam. Saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam. Terus sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Terus proses penurunannya dibagi menjadi 2 periode. Satu periode Mekah dan yang kedua itu periode Madinah. Masing-masing dengan karakteristik dan tema yang berbeda. Struktur dan kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang terbagi dalam ayat-ayat. Kandungannya mencakup sebagai aspek kehidupan termasuk akidah, ibadah, hukum, akhlak, sejarah, dan sains. Ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah dan Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Terus ilmu-ilmu Al-Quran. Terdapat berbagai cabang ilmu yang terkait dengan kajian Al-Quran seperti ilmu tajwid yang mempelajari tentang tata cara, bagaimana tata cara untuk membaca Al-Quran. Terus ilmu qiraat itu mempelajari tentang variasi membaca Al-Quran, variasi dalam bacaan Al-Quran. Terus ilmu asbabun nuzul, ilmu tentang sebab turunnya Al-Quran. Terus relevansi Al-Quran dalam kehidupan modern. Kajian Al-Quran juga melibatkan upaya untuk memahami relevansi dan kehidupan ajaran-ajaran dalam konteks kehidupan modern. Hal ini termasuk interpretasi ayat Al-Quran dalam konteks isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan hubungan antar agama. Kajian yang kedua yaitu kajian hadis, merupakan aspek penting dalam pengantar studi Islam. Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Hadis juga mencakup deskripsi fisik dan karakteristik Nabi. Terus kedudukan hadis dalam Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Hadis menjelaskan rinci-rincian yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran, seperti tata cara salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Terus klasifikasi hadis. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan kuantitas perawi, hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi dan hadis ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi. Berdasarkan kualitas sanad dan matan, hadis sahih, hadis hasan atau baik, dan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Terus kitab-kitab hadis. Terdapat beberapa kitab hadis utama yang menjadi rujukan dalam kajian hadis, antara lain Kutubus Sittah, 6 kitab hadis utama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Terus kitab hadis lainnya, misalnya Musnad Ahmad, Sunan Darimi, dan Muwatta Malik. Terus peran hadis dalam pembentukan hukum Islam. Hadis digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran
dalam pembentukan hukum Islam atau fikih, hadis berperan penting dalam ijtihad dan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Tantangan dan kontroversi dalam kajian hadis. Salah satu tantangan utama adalah kajian hadis adalah adanya hadis palsu yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai motivasi seperti itu. Terus yang ketiga adalah kajian hukum Islam atau fikih, merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengantar studi Islam juga. Pengertian hukum Islam atau fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang dibebani hukum yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Terus sumber hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari 4 dasar utama, Al-Quran, terus hadis, terus ijma, dan qiyas. Terus metodologi fikih. Fikih memiliki metodologi yang sistematis dalam menentukan hukum yang meliputi istinbat atau proses pengambilan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada. Terus ijtihad, usaha maksimal para ulama dalam menggali hukum dari dalil-dalil syar'i ketika tidak ada nas yang jelas. Mazhab dalam fikih. Dalam sejarah Islam berkembang beberapa mazhab fikih yang menjadi rujukan utama umat Islam, yaitu 1. Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Terus mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Terus mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terus mazhab Hanbali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya klasifikasi hukum Islam. Hukum Islam diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti ibadah, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Terus muamalah, hukum yang mengatur hubungan antara manusia seperti jual beli, pernikahan, dan warisan. Terus jenayah, hukum pidana Islam yang mengatur tentang tindakan kejahatan dan hukuman. Terus ahkam sultaniyah, hukum yang mengatur pemerintahan dan politik. Tujuan hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terus tantangan dan dinamika hukum Islam. Kajian hukum Islam juga melibatkan analisis terhadap tantangan dan dinamika dalam penerapannya, terutama dalam konteks modern yang kompleks dan terus berkembang. Hal ini mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan globalisasi. Yang keempat yaitu kajian tasawuf, merupakan salah satu bidang penting dalam pengantar studi Islam. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah sufisme. Tasawuf atau sufisme adalah cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada pembersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencapai kesucian jiwa. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah atau pengetahuan tentang Allah dan keharmonisan spiritual. Sejarah dan perkembangan tasawuf. Tasawuf muncul sebagai gerakan spiritual pada abad ke-8 Masehi di dunia Islam. Perkembangan awal tasawuf dipengaruhi oleh kehidupan sederhana dan zuhud dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Adapun tokoh-tokoh awal tasawuf seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Imam al-Ghazali. Terus konsep-konsep utama dalam tasawuf. Ada takziyah an-nafs, proses pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, sombong, dan serakah. Maqamat dan ahwal, tahapan-tahapan spiritual yang harus dilalui oleh seorang sufi seperti tobat, sabar, tawakal, dan ridho. Dan penuh tawakal dan ridho. Terus zikir, yaitu praktek untuk mengingat dan menyebut nama Allah secara terus-menerus demi mendekatkan diri kepadanya. Terus fana dan baqo, konsep penghapusan diri atau fana dan bertahan dalam keberadaan Allah atau baqo. Adapun tokoh-tokoh tasawuf
Sini ada beberapa tokoh penting dalam sejarah tasawuf. Antara lain Imam Al-Ghazali, ulama besar yang menulis tentang integrasi antara syariat dan tasawuf, terutama dalam karya monumentalnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Terus Ibnu Arabi, filosofi sufi yang dikenal dengan konsep wahdat al-wujud. Terus Jalaluddin Rumi, penyair sufi terkenal yang menulis Matnawi dan mendirikan tarekat Maulawiyah. Terus tasawuf dan syariat. Tasawuf tidak terpisah dari syariat atau hukum Islam. Para sufi percaya bahwa praktik spiritual harus berjalan dengan syariat dan kesucian jiwa harus diiringi dengan ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Terus kritik dan kontroversi. Tasawuf seringkali mendapat kritik dari beberapa kalangan dalam Islam yang menganggap beberapa praktik tasawuf sebagai bid'ah, inovasi bid'ah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sangat banyak seperti itu. Terus relevansi tasawuf dalam kehidupan modern. Tasawuf menawarkan solusi spiritual dalam menghadapi tantangan kehidupan modern seperti stres, materialisme, dan aliensi. Terus sini kita lanjut kajian kelima yaitu kajian ilmu. Kajian ilmu kalam merupakan salah satu disiplin utama dalam pengantar studi Islam. Terus sini pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas dan mempertahankan akidah atau keimanan Islam dengan menggunakan argumen rasional dan logis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, mempertahankan, dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam dalam menghadapi tantangan intelektual dan teologis. Terus sejarah dan perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam mulai berkembang pada abad ke-8 Masehi sebagai respon terhadap tantangan teologis dari luar dan dalam umat Islam. Tantangan ini termasuk pengaruh filsafat Yunani dan berbagai aliran pemikiran teologis seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Terus aliran-aliran dalam ilmu kalam atau Mu'tazilah, aliran teologi yang menekankan rasionalisme dan keadilan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Terus Asy'ariyah, aliran teologi yang mencoba menggabungkan antara rasionalisme dan teks-teks agama, didirikan oleh Al-Asy'ari. Mereka menekankan kehendak mutlak Allah dan keterbatasan akal manusia. Terus Maturidiyah, aliran teologi yang mirip dengan Asy'ariyah, didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dengan beberapa perbedaan dalam konsep takdir dan sifat-sifat Tuhan. Terus metodologi ilmu kalam. Ilmu kalam menggunakan metode rasional dan logis untuk membahas dan menjelaskan masalah-masalah teologis. Ini melibatkan penggunaan argumen-argumen filosofis dan logika dedukatif serta induktif. Adapun tokoh-tokoh ilmu kalam, beberapa tokoh-tokoh penting antara lain Imam Al-Ghazali, ulama besar yang mengkritik filsafat dan mempertahankan teologi Asy'ariyah. Terus Fakhruddin Al-Razi, seorang teolog Asy'ariyah terkenal yang menulis banyak karya dalam bidang teologi dan filsafat. Terus Abu Mansur Al-Maturidi, pendiri aliran Maturidiyah yang menekankan penggunaan akal dan memahami agama. Terus relevansi ilmu kalam dalam kehidupan modern. Ilmu kalam terus relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan intelektual dan filosofis kontemporer. Ini termasuk isu-isu seperti pluralisme agama, etika, sains, dan hubungan antara agama dan negara. Terus yang keenam adalah kajian politik Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik Islam. Politik Islam merujuk pada prinsip-prinsip dan sistem politik yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini mencangkup berbagai aspek seperti pemerintahan, hukum, kebijakan publik, dan hubungan internasional yang sesuai dengan syariat Islam. Terus sumber-sumber politik Islam itu Al-Quran,
kitab suci umat Islam yang memberikan panduan tentang prinsip-prinsip keadilan, pemerintahan dan kepemimpinan. Terus hadis juga, ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi yang memberikan contoh tentang praktik politik yang sesuai dengan Islam. Terus termasuk ijma, konsensus para ulama dalam menetapkan prinsip-prinsip politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus termasuk kias, analogi atau penalaran hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah politik yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Terus adapun sejarah dan perkembangan politik Islam. Khilafah Rashidah. Pada pemerintahan 4 khalifah pertama yang dianggap sebagai model ideal pemerintah Islam. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, periode pemerintahan yang menunjukkan perkembangan sistem politik Islam dalam konteks kekaisaran. Terus periode modern, upaya kontemporer untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip politik Islam dalam negara-negara modern, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapinya. Terus aliran-aliran pemikiran politik Islam. Tradisionalis, aliran yang berusaha mempertahankan dan menerapkan prinsip-prinsip politik Islam klasik. Terus modernis, aliran yang berusaha untuk menafsirkan ulang ajaran politik Islam agar sesuai dengan konteks modern. Terus Islamis, aliran yang berusaha untuk mendirikan negara Islam yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Terus adapun hubungan antara agama dan negara Islam, konsep yang sepenuhnya berdasarkan pada syariat Islam. Terus negara sekuler, konsep pemisahan antara agama dan politik, di mana agama tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan negara. Terus negara dengan inspirasi Islam, konsep negara yang menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai inspirasi dalam kebijakan dan undang-undang, namun tidak sepenuhnya berbasis syariat. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kajian-kajian pengantar studi Islam. Mungkin semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.